Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Putra Savana. Maka nama saya Muhammad Wildan Arya Dwiguna. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang UTS kami. Pertama-tama, kami sudah membuat dua kontainer, yaitu MongoDB dan Jupyter Lab, untuk menjalankan keduanya. Lalu di sini saya sudah menulis kode data yang akan mengoneksikan Python dengan Docker saya. Lalu ketika sudah selesai dikoneksikan, kedua CSV yang sudah diberikan sebelumnya dimasukkan ke dalam MongoDB. Ada dua CSV, medicine details dan medicine dataset. Ini nanti akan dimasukkan ke CSV. Kita cek, ternyata sudah masuk, dan kita cek di MongoDB Compass, terdapat dua collection baru, yaitu raw medicine details dan raw medicine usage pada UTS data. Lalu kita akan membuat data lake. Pada data lake ini kita akan membuat 3 layer, bronze, silver, dan gold. Yang pertama, bronze ini adalah raw-nya. Pada raw ini kita akan mengambil dua collection tadi dan diubah menjadi JSON. Hasilnya bisa dilihat di sini. Data lake terdapat dua JSON, yaitu details raw JSON dan usage raw JSON. Lalu yang terakhir, ETL. Kita akan melakukan ETL dari dua raw data JSON tadi. Kita akan merge keduanya untuk menjadi satu buah dataset baru yang bisa kita olah menggunakan Power BI. Di sini saya memberikan seperti nama, composition, use, side effect, manufacture, excellent review, average review, dan poor review. Pada tahap ini juga kita akan melakukan pembersihan data dan pre-processing data. Setelah semuanya sudah selesai, terdapat 14 kolom, 15 kolom: name, composition, use, side effect, manufacture, excellent review, average review, poor review, side effect 1, side effect 2, chemical class, habit forming, therapeutic class, action class, dan substitutes list. Lalu kita simpan lagi menjadi sebuah CSV agar bisa diolah di Power BI. Di sini ada CSV-nya. Lalu pada Power BI kita sudah masing-masing orang sudah membuat analisisnya masing-masing. Untuk yang pertama, saya memiliki 3 page, yaitu page pertama adalah summary. Di sini kita bisa melihat beberapa informasi, yaitu ada berapa manufaktur, ada berapa obat, dan berapa rata-rata excellent review-nya. Untuk di sini ada menghitung berapa jumlah obat yang dengan therapeutic kelasnya. Lalu ada dengan manufakturnya, lalu ada dengan side effect-nya. Paling terbanyak nauseous. Untuk manufakturnya paling terbanyak adalah Sun Pharmaceutical Industry Ltd, dan untuk therapeutical kelasnya adalah cardiac. Untuk halaman kedua, manufaktur analisis. Di sini berfokus pada manufakturnya. Untuk yang pertama ada average, excellent review, and excellent poor review. Jika ini ada scatter plot yang melihatkan beberapa medicine
terhadap poor review dan excellent review. Lalu ada bar chart memperlihatkan manufaktur yang memiliki excellent review, average excellent review, dan poor review. Kita bisa lihat ada beberapa manufaktur yang memiliki banyak excellent review dan ada yang 50%. Lalu yang terakhir ada jumlah obat-obat yang memiliki sangat poor review, yang sangat buruk. Ada beberapa obat yang ada 100% poor review dan ada beberapa obat yang 78% poor review. Pada tabel ini diperlihatkan obat-obat yang memiliki poor review di atas 50%. Lalu yang terakhir ada medic analysis. Pada tabel yang pertama terdapat therapeutic class terhadap habit forming. Kita bisa diketahui bahwa tidak ada obat yang di list ini memiliki ketergantungan yang cukup parah, dan ada sebagian kecil obat yang tidak bisa diidentifikasi jika obat itu memiliki ketergantungan atau tidak. Lalu untuk side effect-nya kita bisa lihat ada beberapa obat yang memiliki side effect, seperti misalnya itching, nauseous, skin peeling, dan yang lainnya. Mungkin itu dari saya yang pertama. Sekarang Mas Wildan. Baik, terima kasih Mas Rehan atas penjelasannya. Baik, untuk insight yang saya dapatkan dari hasil ETL adalah sebagai berikut. Di sini terdapat 4 page, mulai dari gambaran umum, rating pattern, side effect analysis, dan kemudian yang terakhir adalah manufacturer performance. Untuk gambaran umum sendiri terdapat beberapa insight, yaitu kita bisa tahu bahwa dari keseluruhan dataset rata-rata dari excellent review-nya adalah 38,55, dan rata-rata dari peer review-nya adalah 25,66. Dan dari dataset terdapat 11.500 obat dan diproduksi oleh 759 manufaktur yang berbeda. Kemudian di sini kita bisa melihat obat dengan review yang paling tertinggi sampai terendah. Kemudian di sini ada tree map, di mana di sini terdapat kelompok dari therapeutic class, dan setiap kotak ini merepresentasikan jumlahnya. Dan kelas yang paling tertinggi adalah kardiak, memiliki 182 obat. Dan kemudian yang terakhir ini ada therapeutic class dengan excellent review yang tertinggi. Di sini kelas yang paling tertinggi merupakan dengan rating yang tertinggi adalah kelas vaksin. Baik, selanjutnya rating pattern. Terdapat 2 visualisasi. Visualisasi yang pertama menunjukkan hubungan antara excellent review dan peer review dari sebuah therapeutic class. Sebagai contoh kita bisa lihat di sini, kelas kardiak memiliki review yang paling besar dengan peer review yang paling rendah. Dan kemudian di sini kita bisa lihat kelas gynecological itu memiliki poor review yang sangat tinggi dan excellent review yang sangat rendah. Berarti artinya obat yang
termasuk dalam therapeutic class kardiak itu rata-rata reviewnya tinggi, dan kelas ginekological, obat-obat pada kelas ginekological itu merupakan sebaliknya. Dan kemudian selanjutnya rata-rata dari excellent review pada setiap therapeutic class yang paling tinggi merupakan vaksin di sini. Dan yang paling terendah stomatologicals. Selanjutnya side effect analysis. Terdapat 4 insight. Mulai dari kanan bawah ini adalah jumlah dari side effect yang paling terbanyak. Side effect 1 yang paling terbanyak dan paling terendah. Untuk setiap obat, side effect pertamanya itu paling tinggi adalah nausea. Dan kemudian untuk side effect keduanya itu headache. Jadi kemungkinan besar setiap obat itu side effect-nya adalah nausea dan headache. Kemudian peer review dari sebuah side effect. Jadi obat yang memiliki side effect tertentu dengan kita menghitung peer review-nya berapa. Di sini sebagai contoh, side effect obat yang memiliki side effect apnea absence of breathing itu rata-rata dari review obatnya itu 67%. Ini maksudnya peer review. Review jeleknya itu sangat tinggi. Dan kemudian sebaliknya gitulah, ada di bawah. Lanjut ke yang terakhir. Di sini adalah ada matriks ya, menunjukkan setiap therapeutic class itu dominan pada side effect yang mana. Kita bisa lihat di sini. Lanjut yang terakhir, terkait manufacturer performance terdapat 2. Yang pertama, kita bisa lihat manufacturer dengan rating yang tertinggi sampai terendah. Dan yang kedua, kita bisa melihat chemical class dengan obat yang memiliki chemical class tertentu, itu yang paling tinggi ratingnya yang mana? Diurutkan dari atas ke bawah. Yang pertama kita bisa lihat di sana, yaitu benzazokin derivatif, dan yang paling terendah itu piramidin analog. Untuk sisanya ini masih belum ada datanya. Baik, terima kasih. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.